Nah, inilah makanya Juma, kau tuh di mata saya tuh kau tuh botol, ya. Lukas itu kan mencari sumber-sumber ya, saksi-saksi. Lukas itu kan bukan murid Yesus. Kau di sini kau tidak paham, makanya kau tuh botol, ya. Nah, jelas ada saksi-saksi dan itu sangat jelas tertulis umur 8 hari bayi laki-laki itu disunat sesuai tradisi Yahudi. Nah, sekarang untuk apa Yesus tidak penting, ya? Sunat itu tidak begitu penting. Itu hanya tradisi. Makanya tidak ada perintah Yesus bahwa kami harus sunat. Ya, untuk apa kalau dagingmu disunat Juma, karaktermu seperti iblis, buat apa? Ya, tapi apa? Sunat hati itu, jaga perkataan, pikiran, seperti itu. Nah, sudahlah kau Juma, jangan ngeles. Jadi sebenarnya Muhammad itu disunat atau tidak? Ada yang ngomong disunat oleh pamannya sendiri, Abdul Muthalib. Juma katakan dalam kandungan sudah tersunat. Jadi mana yang betul ini? Katanya firman Allah. Jadi kamu sudah ngaku bahwa Lukas itu bukan murid Yesus. Dan kamu sudah mengaku bahwa Lukas itu mencari bukti-bukti gitu. Berarti kitabmu itu ya memang kitab karangan. Jadi jangan kau imani sebagai firman Tuhan. Nah, gitu dong yang jujur. Nah, terus kamu katakan sunat itu tidak penting. Nah, kalau tidak penting terus ngapain kau bahas-bahas sunatnya Rasulullah Muhammad SAW? Giliran Tuhanmu dibahas sunatnya kau bilang tidak penting. Giliran sunatnya Rasulullah Muhammad SAW kau katakan penting. Lalu kemudian kau katakan sunat hati yang penting, yaitu jaga mulut. Aduh, makanya jangan gila permanen. Nah, inilah botolnya Juma, ya. Jelas tertulis dalam Lukas, Yesus disunat. Dan itu tradisi adat Yahudi, umur 8 hari. Belajar lagi Juma ya. Ya, saya tahu kalau itu. Pengarang Lukas menuliskan Yesus bersunat. Nah, sekarang yang saya minta pengakuan Yesus ada nggak dia bersunat? Coba. Iya, kalau tidak ada ilmu, ngapain kau selesai VN-VN, ya. Justru kau itu yang botol. Barusan kau tunjukkan kau tuh botol Juma. Di mana Yesus sunat. Lukas 2 ayat 11 jelas tertulis, ya. Umur 8 hari Yesus disunat sesuai tradisi Yahudi. Nah, nabimu siapa yang potong kelaminnya Juma? Iya, saya tahu itu pengarang Lukas menulis begitu. Yang saya minta pengakuan Yesus mana? Mana pengakuan Yesus sunat? Mana, mana, mana? Mana? Ayo tunjukkan kepada saya mana pengakuan Yesus kalau dia itu bersunat. Tunjukkan. Sebagaimana pengakuan Rasulullah Muhammad SAW bahwa dirinya bersunat. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat? Jangan kau tunjukkan karangan-karangan orang yang tidak jelas. Silakan. Nah, botolnya ditimbulkan lagi, ya. Kalau kau ngomong pengarang, Quranmu juga hanya pembacaan hafs. Tahu nggak Juma? Ya, Quranmu itu hanya pembacaan hafs, di mana hafs itu penipu, pencuri, pembohong, dan itu diakui oleh Muslim. Dan semua hadits hafs itu matruk. Artinya apa? Amburadul. Makanya tidak ada hadits hafs. Nah, gurunya namanya Hasim. Itu juga terkenal pembohong. Kalau gitu apa bedanya dengan kitabmu? Ya, apakah itu firman Allah? Pembacaan dari hafs. Nah, siapa yang potong kelamin Muhammad? Coba kau tunjukkan Juma. Nggak usah curhat dulu, nggak usah curhat dulu. Tunjukkan aja dulu pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat. Silakan. Pengakuan
tapi nggak ada bukti, bohong dong. Kalau Yesus jelas ya, sesuai tradisi Yahudi. Jadi bukan Yesus aja ya Dul ya. Jadi kau ingat Dul, semua bayi laki-laki Yahudi ya, itu harus disunat umur 8 hari. Itu jelas. Nah sekarang saya minta dalilnya, yang motong kelamin Muhammad siapa? Masa dalam kandungan dipotong? Jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Mana pengakuan Yesus kalau dia bersunat? Ada nggak pengakuannya? Saya tidak minta pengakuan Paulus atau Lukas, enggak. Yang saya minta pengakuan Yesus, layaknya Rasulullah Muhammad SAW mengaku kalau dia sudah disunat dari sejak dalam kandungan. Nah, kalau kau tanya siapa yang menyunatnya, ya sama. Siapa yang menyunat? Tuhanmu Yesus. Tapi nggak usah jawab itu. Jawab aja dulu mana pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat. Silakan. Loh, sudah saya jawab. Makanya saya bilang, kau itu dungu, kau itu botol. Umur 8 hari mau pengakuan. Nah, Nabi mau pengakuan, disunat dalam kandungan, kau percaya. Ya. Nah, sekarang jawab saja dulu, apa kau tidak cerdas? Yang motong kelamin Muhammad itu siapa? Ya. Terus potongan keraatnya taruh di mana? Ya. Di mana juga ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sunat? Coba kau tunjukkan Juma. Sekali lagi saya tanya samamu ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengakui dirinya bersunat sejak dalam kandungan. Min karamati Allah awlidtu makhtunan walam yara ahadum sawati. Itu pengakuan beliau. Sekarang saya minta pengakuan Yesus, ada nggak kalau dia itu bersunat? Mana pengakuannya? Silakan. Ayolah Hasan. Yesus kan tidak mati pada usia ke-8 hari. Dia masih berlanjut usianya sampai 30 tahun lebih. Artinya dari proses itu kan dia bisa mengakui bahwa dia sudah bersunat pada saat dia dewasa. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW, berdasarkan hadis dari At-Tabrani, dengan lisannya sendiri dia mengakui kalau saya sudah bersunat. Nah, itu diakui bukan pada masa dia usia 7 hari, tapi ketika dia sudah besar, ketika dia sudah dewasa. Nah, Yesus ketika dia sudah dewasa, mana pengakuannya kalau dia sudah bersunat? Tunjukkan. Jangan lupa subscribe Iman Halo Yakin Channel. Juma, kau nggak usah ngeles-ngeles melulu Juma ya. Sudah jelas tertulis di dalam ya Injil yang saya percayai. Ya. Yesus disunat sesuai tradisi Yahudi. Makanya kalau kau cerdas, makanya kalau saya bilang kamu penginjil jalanan, penipu gitu ya. So paham Bible. Tertulis Yesus disunat. Bukan Yesus yang ngomong sendiri, bisa aja bohong seperti nabimu ya. Tapi siapa? Orang Yahudi yang sunat, dan itu tertulis jelas. Nah, nabimu ngomong disunat, kau percaya, buktinya mana? Nah, makanya juga ada yang katanya Muhammad disunat oleh pamannya. Jadi 2 kali sunat ya Juma ya. Yesus kan punya mulut. Yesus juga tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan Yesus itulah jalan keselamatan dan hidup, bukan Lukas. Ya. Maka yang pantas kemudian mengatakan dirinya bersunat ya adalah yang disunat itu sendiri. Emang Lukas lihat kelaminnya? Lukas lihat kelaminnya gitu. Atau Lukas hadir pada saat Yesus disunat. Jadi Lukas itu sudah usia berapa tahun rupanya? Ketika dia melihat Yesus di usia 8 hari disunat, Lukas umurnya berapa tahun di situ? Sampai dia bisa tahu. Cobalah gunakan akal sehatmu. Yang saya minta pengakuan Yesus kalau dia itu sudah sunat. Ada nggak? Kalau tidak ada, bilang aja nggak ada. Repot amat sih. Kalau di Islam, pengakuan Rasulullah kalau dirinya sudah sunat kan ada. Nah sekarang Tuhanmu yang katanya itu disunat pada hari ke-8 menurut pengarang Lukas, mana pengakuan dari mulutnya sendiri kalau dia sudah sunat? Ada nggak? Jawab. Nah, inilah makanya Juma, kau tuh di mata saya tuh kau tuh botol, ya. Lukas itu kan mencari sumber-sumber ya,
saksi-saksi. Lukas itu kan bukan murid Yesus. Kau di sini kau tidak paham, makanya kau tuh botol. Ya. Nah, jelas ada saksi-saksi. Dan itu sangat jelas tertulis. Umur 8 hari, bayi laki-laki itu disunat sesuai tradisi Yahudi. Nah, sekarang untuk apa Yesus tidak penting? Ya, sunat itu tidak begitu penting. Itu hanya tradisi. Makanya tidak ada perintah Yesus bahwa kami harus sunat. Ya, untuk apa kalau dagingmu disunat? Cuma karaktermu seperti iblis, buat apa? Ya, tapi apa? Sunat hati itu. Jaga perkataan, pikiran, seperti itu. Nah, sudahlah kau Juma, jangan ngeles. Jadi sebenarnya Muhammad itu disunat atau tidak? Ada yang ngomong disunat oleh pamannya sendiri, Abdul Muthalib. Juma katakan dalam kandungan sudah tersunat. Jadi mana yang betul ini? Katanya firman Allah. Jadi kamu sudah ngaku bahwa Lukas itu bukan murid Yesus. Dan kamu sudah mengaku bahwa Lukas itu mencari bukti-bukti gitu. Berarti kitabmu itu ya memang kitab karangan. Jadi jangan kau imani sebagai firman Tuhan. Nah, gitu dong yang jujur. Nah, terus kamu katakan sunat itu tidak penting. Nah, kalau tidak penting terus ngapain kau bahas-bahas sunatnya Rasulullah Muhammad SAW? Giliran Tuhanmu dibahas sunatnya kau bilang nggak penting. Giliran sunatnya Rasulullah Muhammad SAW kau katakan penting. Lalu kemudian kau katakan sunat hati yang penting, yaitu jaga mulut. Aduh, makanya jangan gila permanen. Tinggalkan agama yang membuat kau itu gila, gitu loh. Saya katakan samamu, yang menjadi saksi adalah kakeknya sendiri. Dia mengundang orang-orang muslim pada masa itu untuk melakukan acara syukuran dan sunatan cucunya. Pengakuan Rasulullah Muhammad SAW kemudian bahwa dia disunat sejak dia dari lahir. Artinya dia lahir dalam keadaan sunat. Min karamati 'ala Allah, salah satu kemuliaanku dari Allah yang dianugerahkan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat, sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat auratku. Coba. Nah sekarang coba kau tunjukkan di mana pengakuan Tuhanmu itu ketika pengarang mengatakan dia disunat. Untuk membuktikan bahwa betul dia disunat, dia yang harus ngaku. Kamu katakan tidak penting, terus kenapa kamu bahas-bahas sunatnya Rasulullah? Ya, kalau mengatakan Lukas yang mengarang, nah, walaupun berjuta orang yang mengatakan Yesus sudah bersunat, tapi kalau Yesus sendiri tidak mengaku, itu hoaks namanya. Apalagi cuma seorang yang mengatakan itu, Lukas lagi, yang kau aku sendiri bukan murid Yesus. Jadi intinya sekarang, ya Hasan Wijaya, adalah baik sekali kalau kamu itu ke rumah sakit, cari dokter psikiater. Kamu gangguan jiwa ini. Oh, kita mah ngomong apa adanya ya. Lukas, Paulus itu ya mengumumkan data-data. Mereka menulis surat ya dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Dan mereka disebut saudara Kristus, ya Dul. Nah, bagaimana dengan Quranmu, pembacaan Hafs? Hafs itu penipu loh, itu diakui oleh Muslim loh. Hafs itu pencuri loh Juma. Hafs itu pembohong Juma. Makanya hadits Hafs itu tidak ada matruk, kacau balau, amburadul, doif semua. Nah bagaimana Hafs yang pencuri, pembohong, penipu, kok kalian imani di dalam pembacaan Quranmu Juma? Juma ya. Bro, lu yang botol dan tolol ya. Guru Hundal itu goblok kalau saya bilang. Dia minta pengakuan Yesus umur 8 hari. Misalnya lu punya anak 8 hari disunat, laki-laki misalnya ya. Apa langsung bisa ngomong? Kan ini bukti goblok gitu loh. Itu guru lu kok lu akui begitu ya. Yang kedua, dia Lukas saja nggak tahu siapa. Nah, kalau kami mah iya katakan ya, tidak katakan tidak. Bukan takia.
seperti itu ya. Jadi lu nggak usah kejang-kejang, santai aja. Kan lu yang mempertemukan ya. Buat cuplikan, paling nanti kan dipotong-potong. Yang menguntungkan Islam, woi gayanya ya. Makanya kenapa salah satu saya nggak mau masuk Jum, kenapa? Yaitu pesan Juma itu hanya cari keuntungan gitu ya. Nggak usah terlalu jauh kamu membahas tentang Islam. Kau nggak ada ilmu, ini aja kamu sudah kelabakan. Mana pengakuan Yesus kalau dia sudah disunat? Nggak ada kan? Nah, terus kau katakan pengarang-pengarang yang menuliskan berdasarkan atas kesaksian-kesaksian itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nenekmu kiper. Kalau dipenuhi Roh Kudus, ngapain mereka mencari-cari? Ngapain mereka melakukan investigasi, penyelidikan? Dasar tuyul. Jadi kalau nggak ada ilmu, ya nggak usah lah kau itu ikut debat kayak begini, Hasan. Ya, kamu nggak ada pengetahuan sama sekali. Untuk mengetahui Yesus sunat atau tidak, kamu hanya mendapatkan informasi dari pengarang kitabmu. Pengakuan Yesus nggak ada. Hayo, itulah bukti bahwa kitabmu itu bukan Injilnya Yesus. Bukan ajaran Yesus kitab kau itu, tapi kitab hasil karangan orang berdasarkan penyelidikan. Oke, jadi berhenti gila. Lah, yang goblok siapa, yang tuyul siapa? Rasulullah Muhammad SAW itu mengakui dirinya sudah bersunat bukan pada saat dia usia 7 hari, bukan. Tapi ketika dia sudah dewasa. Nah, Yesus kan dewasa itu. Dia sempat remaja, dia sempat kanak-kanak. Bukan pada usia 8 hari dia katakan, aku sudah bersunat. Tapi ketika dia sudah dewasa, mana pengakuannya? Coba. Mana pengakuannya? Ya, kamu tuh nggak ngerti. Pengakuan itu nanti setelah dia dewasa. Ada nggak? Nggak ada. Nah, boleh nggak saya katakan bahwa Yesus itu tidak bersunat? Jangan lupa subscribe Iman Loh, Yakin kenapa Channel. Juma? Takut ditanya seperti Rasulullah. Ya, Quran surah 5 ayat 11. Jangan bertanya kepada Nabi, takut menyusahkan Nabi. Ya, lu punya ilmu apa Juma? Lu bisa bahasa Arab nggak? Ya, kalau lu bisa, saya mau nanya aja, ada artinya yang masih ganjalan di hati saya. Ya, bisa nggak kau jawab? Ayo, saya tantang nih. Kalau emang ilmu lu udah hebat Juma ya, tapi kalau di mata saya kau tuh botol. Saya nggak kelabakan, saya terlalu bersemangat ini, ya. Nah, sudah tertulis jelas, umur 8 hari disunat sesuai tradisi Yahudi. Hanya sesuai, ya, sesuai tradisi. Jadi bukan hal yang utama yang Yesus ajarkan. Apa yang utama itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 26 ayat 3 Matius 22 36 sampai 40 ya, Juma ya. Jadi kau rupanya juga nggak bisa ngejawab siapa yang potong kelamin nabimu. Ada yang ngomong Abdul Muthalib, ada yang ngomong dalam kandungan. Firman Allah kok begini Juma? Itu hasil penyelidikan orang. Yang saya minta pengakuan Yesus ketika dia mengajar tentang bagaimana menjadi seorang praktisi Yudaism ketika menjalankan syariat Torah. Tentu dia mengajarkan tentang sunat, layaknya Musa mengajarkan itu juga. Mana pengakuannya? Nggak ada kan? Itulah bukti bahwa kitabmu itu bukan ajaran Yesus. Dan kamu sudah akui kok bahwa karangan Lukas itu adalah hasil dari kesaksian-kesaksian, bukan dari pewahyuan. Tamat lo. Siapa saja sih tidak masalah. Tapi yang jelas Juma kamu itu kenapa dia nggak bisa menunjukkan siapa yang potong kelamin nabimu, ya? Satu sisi katanya dalam kandungan emang sudah keadaan tersunat. Satu sisi kata Yahya Waloni Abdul Muthalib. Jadi mana yang benar ini, ya? Muhammad itu kan sama dengan Allah, ya. Dia menyatakan dirinya dengan Allah. Kok bisa salah gitu informasinya? Bagaimana ini, Dul? Tradisi Yudaism itu Quranmu Juma ya. Katanya Isa itu bisa ngomong umur 2 hari bisa ngomong, membuat burung dari tanah ditiup hidup. Nah, itu tradisi Yudaisme itu dongeng ya. Kalau kau tahu itu dongeng Juma ya.
Nah, kalau emang kau masa minta begitu, padahal udah tertulis dalam kitab saya, coba kau tunjukkan juga dalilnya. Di mana Yesus perintahkan sunat. Ayo. Ya Juma ya, tunjukkan kecerdasanmu. Ya sudah, kalau kamu sudah keok, kamu tidak mampu menunjukkan pengakuan daripada Yesus bersunat. Nah sekarang saya balik tanya samamu, siapa nama orang yang menyunat Yesus berdasarkan pengakuan Lukas? Silakan. Nah, itu kau botol lagi. Yang kedua aku tanggapi ya. Lukas, Paulus, ya, bukan murid Yesus. Ya, mereka menulis dengan tuntunan Roh Kudus, ya, bukan Roh Jina. Nah, dan mereka disebut saudara Kristus. Nah, betul atau tidak Juma? Itu tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Coba kau jawab dulu. Nah, kalau kau katakan bahwa anak bayi diberi mukjizat bisa berbicara, itu kamu katakan dongeng. Lalu bagaimana ceritanya ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Jadi kamu udah keok ya. Kamu sudah tidak berdaya apa-apa. Ya, sudahi saja. Yang pasti kamu sudah mengakui bahwa kitabmu itu adalah hasil karangan. Teng dong. Oke, jadi kamu sudah mengakui bahwa Paulus dan Lukas itu bukan murid Yesus. Jadi mereka hanya pengarang yang kemudian diembel-embeli, dibimbing oleh Roh Kudus. Hai.